Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Norika Rahayu di Ngaji Bareng Satelit TV. Dan sekarang kita berada di KBTK Didaktika Uswatun Hasanah Full Day School. Nah, sekarang kita akan menyaksikan keseruan apa saja yang ada di sekolah ini. Mulai dari ngaji bareng dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di KBTK Didaktika Uswatun Hasanah Full Day School ini. Kita juga akan berbincang-bincang dengan pengelola dan juga guru-guru yang ada di sini. Sahabat mengaji, pada episode kali ini kami mengunjungi KBTK Full Day School Didaktika Uswatun Hasanah Purwokerto, sebuah lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Pelita Ilmu Purwokerto dan memiliki komitmen untuk menghadirkan pendidikan Islam yang terpadu sejak usia dini. Didaktika Uswatun Hasanah memiliki visi menjadi sekolah unggul dan bermutu tinggi dalam menyiapkan generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertakwa, cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. Dalam pelaksanaannya, sekolah ini memadukan 3 aspek utama pendidikan, yaitu ruhiyah atau spiritual, akliyah atau intelektual, dan jasadiyah atau fisik, sehingga perkembangan anak dapat tumbuh secara seimbang. Proses pembelajaran di sini berpusat pada anak dengan tahapan belajar yang disesuaikan dengan fitrah dan perkembangan usia dini, didukung dengan tenaga pengajar profesional dan lingkungan belajar yang kondusif. Dalam kegiatan sehari-hari, anak mengikuti berbagai aktivitas yang dirancang untuk menstimulasi perkembangan motorik, kognitif, sosial, dan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama Norika Rahayu di Ngaji Bareng Satelit TV. Dan sekarang kita berada di KBTK Didaktika Uswatun Hasanah. Dan sekarang kita bersama dengan pengelola KBTK-nya dengan Ibu Rohyati. Halo Ibu, apa kabar? Halo Kak Nori. Kabar baik ya Bu? Alhamdulillah ya? sehat. Alhamdulillah. Ibu sebagai pengelola nanti Norika mau dong diceritain mengenai sekolah KBTK Didaktika Uswatun Hasanah ini ya Bu ya. Nah, yang paling pertama yang ingin Norika tanyakan itu mengenai pendidikan anak usia dini itu tuh yang paling penting itu apa sih Bu? Pendidikan anak usia dini itu yang paling penting adalah kita menjadi contoh dan teladan yang baik seperti itu ya Kak ya. Dan kita memang ada kurikulum yang dari pemerintah terbaru saat ini, yaitu kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning. Yaitu ada beberapa untuk fondasi. Yang pertama ada fondasi numerasi, literasi, dan juga ada kemandirian atau sosial juga seperti itu. Jadi kita juga tambahkan untuk kurikulum mandiri kita atau kurikulum muatan lokal kita, yaitu dengan pembiasaan Islami seperti itu. Oke. Yang tentang kurikulum dan juga muatan lokal yang telah disebutkan oleh Bu Rohyati tadi, bentuk kegiatannya itu seperti apa Bu? Bentuk kegiatannya itu seperti untuk kurikulum numerasinya, untuk fondasi awalnya pendidikan anak usia dini itu ada literasi dan numerasi yang tadi ya, itu ada pengenalan suara, warna dan lain sebagainya lah. Yang kognitif seperti itu. Akan tetapi kita lebih penting lagi untuk kemandiriannya anak-anak juga dilatih di sekolah kami seperti itu. Dan muatan lokal yang kami susun di sekolah adalah muatan lokal yang basicnya adalah Islami seperti itu. Jadi dari berangkat sekolah kita bersalaman, terus kemudian menanyakan kabar, terus ada sholat duha seperti itu, belajar wudhu dan lain sebagainya. Masya Allah. Ada mengaji juga. Oke, berarti pengenalannya itu tidak cuma ibadah-ibadah yang wajib tapi juga sunnah juga ya Bu? Iya, Lalu betul. KBTK Didaktika Uswatun Hasanah itu seperti apa sih Bu? KBTK Didaktika Uswatun Hasanah itu kita ada kurikulum muatan lokal sendiri kita. Jadi untuk pembiasaan Islami khususnya Kak Nori. Jadi kita ada pas pertama berangkat kita bersalaman, terus kita melepas sepatu, kaki kanan dulu, seperti itu. Dan kita sholat duha, ada belajar wudhu, mengaji gitu. Mengajinya kita juga menggunakan metode Umi. Dan
Alhamdulillah untuk TK Didaktika Uswatun Hasanah adalah TK yang pertama di Kabupaten Banyumas yang resmi menggunakan metode UMI Masya Allah. dari MOU Hmm. gitu. MOU bersama metode UMI di UMI daerah Yogyakarta. Oke Bu, metode UMI itu apa sih Bu? Seperti apa? Metode UMI itu adalah metode untuk pembelajaran Al-Quran, Kak. Jadi anak-anak itu sudah terkonsep melalui sistem metode UMI. Jadi alhamdulillah untuk KBTK Didaktika Uswatun Hasanah itu adalah sekolah pertama atau TK formal pertama yang menggunakan metode UMI atau MOU dengan UMI daerah Yogyakarta. Jadi kita sudah terkoneksi langsung dari UMDA. Jadi udah tersistem semuanya untuk ngajinya. Begitu Kak Nuri. Luar biasa sekali, Masya Allah. Ternyata tidak asal mengajarkan Al-Quran, Iya, tapi memang sudah ada metodenya sendiri. Luar Betul. biasa. Nah, untuk para pengajar, Bu. Nah, pengajar-pengajar di KBTK Didaktika Uswatun Hasanah ini seperti apa kualifikasinya? Kualifikasinya itu adalah kita harus S1. Dan target kita sarjana pendidikan anak usia dini. Itu untuk wali kelasnya, Kak. Tapi untuk pendampingnya kita boleh dari pendidikan, tetapi nggak harus dari pendidikan anak usia dini. Tapi nanti kita arahkan untuk sesuai dengan poin-poin apa sih yang harus dikuasai di pembelajaran anak usia dini seperti itu. Dan harus ada atau mau belajar untuk sertifikasi metode UMI. Jadi nanti guru-guru itu harus belajar sampai dengan lulus sertifikasi metode UMI sehingga dia mengajarkan anak sudah terverifikasi sesuai dengan metode UMI gitu. Jadi tidak asal belajar membaca Al-Qur'an, tetapi kita ada metodenya yang harus gurunya harus sertifikasi terlebih dahulu, Kak. Yang ngajarin juga harus sudah terkualifikasi Iya, ya, Bu? betul. Nah, oke, tadi di awal Ibu menyebutkan tentang metode deep learning. Iya. Nah, tentang metode deep learning penerapannya di sekolah KBTK ini seperti apa, Bu? Deep learning itu kita lebih ke pembelajaran langsung, Kak. Jadi lebih ke learning by doing juga seperti itu. Anak belajar sambil melakukan. Seperti contohnya kita ada outing class, terus ke tempat-tempat sesuai dengan tema seperti itu ya Kak. Dan ada juga misalnya pembelajaran saat ini anak-anak itu lagi tema tumbuhan atau tanaman apa gitu, bunga misalnya, guru pun harus membawa bunga ataupun dengan dilengkapi dengan gambar. Jadi tidak abstrak seperti itu, Kak. Ibu terima kasih banyak mengenai penjelasan yang cukup komprehensif mengenai KBTK Didaktika Uswatun Hasanah ini. Nah, pemirsa Satelit TV jangan kemana-mana, setelah ini ada penampilan ngaji oleh peserta didik KBTK Didaktika Uswatun Hasanah. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Taqawwallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab
sayasla naron dzata lahab wamro'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Kegiatan senam pagi dan aktivitas outdoor dilakukan untuk melatih motorik kasar dan menjaga kebugaran anak. Sementara itu, permainan edukatif, kegiatan menyusun balok, meronceng, menggambar, dan mewarnai membantu mengembangkan motorik halus serta kreativitas. Program literasi dan pembiasaan adab menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Anak-anak dibimbing untuk memahami nilai agama dan moral dalam keseharian mereka. Didaktika Uswatun Hasanah juga memiliki program unggulan tahfidz menggunakan metode UMI yang dirancang agar mudah, menyenangkan, dan sesuai dengan karakter anak usia dini. Kembali lagi dengan saya Norika Rahayu di Ngaji Bareng bersama Satelit TV. Dan sekarang kita bersama dengan salah satu guru di KBTK Didaktika Uswatun Hasanah. Halo, apa kabar Ustazah? Halo Kak. Nah, alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita ngobrol lanjut nih, alangkah baiknya kita kenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang ya. Silakan mungkin kenalan dulu sama pemirsa di rumah. Halo pemirsa, nama saya Sada Ersi dari TK Didaktika Uswatun Hasanah Beji. Saya di sana sebagai wali kelas dan koordinator guru Al-Quran metode UMI. Oke, Ustazah Esri kan sebagai koordinator juga nih. Nah, sebagai koordinator itu tugasnya apa saja sih? Kalau koordinator Quran di TK itu tugasnya adalah membimbing dan membina para guru-guru untuk belajar Al-Quran, untuk mengupgrade bacaan Al-Qurannya, dan untuk menjaga kualitas dan mutu pembelajaran Al-Quran di TK, gitu Kak. Oh, seperti itu. Oke, selain tadi menjadi koordinator, Ustazah kan juga menjadi wali kelas ya. Nah, sebagai wali kelas kan pasti juga menangani banyak sekali anak-anak ya. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan tentang anak-anak? Pengalaman berkesan saya itu anak-anak itu lucu dan lugu ya Mbak ya. Terutama saat pembelajaran mereka juga sangat ini ya Kak, ketika belajar Al-Quran itu sangat antusias Kak, dan mereka itu daya ingatnya itu sangat tinggi, apalagi ketika mereka itu belajar Al-Quran. Uniknya anak-anak itu ketika belajar Al-Quran daya ingatnya itu tinggi, dan anak-anak itu mudah sekali menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillahnya anak-anak juga senang ketika belajar mengaji dan sangat bersemangat mereka Kak. Alhamdulillah ya, mereka punya kemauan tersendiri ya untuk belajar Al-Quran seperti itu ya Ustazah. Nah, Ustazah ini kan terbilang cukup muda ya. Nah, lalu apa sih yang membuat Ustazah ini memutuskan untuk menjadi guru, apalagi ini guru sekolah TK dan juga KB seperti itu? Iya, alhamdulillah kalau saya sendiri itu memang karena suka dunia anak-anak Kak. Jadi memang saya itu berkecimpung atau terjun langsung ke TK, dunia pendidikan anak usia dini. Dan saya pun juga mengambil kuliah pendidikan anak usia dini begitu Kak. Jadi memang sudah dari awal ingin menjadi guru TK seperti itu? Iya Kak. Oh, oke. Nah, lalu apa sih sejauh ini tantangan terbesar Ustazah Esri dalam mengajar anak-anak kecil ini? Tantangan terbesar saya itu harus sabar banget ya Kak ya, karena memang menghadapi anak-anak itu kan
luar biasa Iya. dan mereka itu berbagai macam karakter dan kita harus bisa memahami karakter itu gitu Kak. Dan gaya belajar anak-anak itu menjadi tantangan tersendiri buat guru. Terima kasih banyak Ustazah Esri atas pengalamannya. Norika jadi kepingin juga deh sehari jadi guru TK, gimana sih rasanya? Nah pemirsa Satelit TV, setelah ini kita akan menyaksikan bersama ngaji bareng bersama peserta didik dari KBTK Didaktika Uswatun Hasanah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV. Hadis kasih sayang, malayarham layurham. Siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Doa untuk kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya walhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Hadisnya sodako, tabak semua kafe wajah hahe kasodako. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis berbuat baik, kullu ma'rufil sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Sebagai sekolah berbasis pendidikan Islam, pembiasaan ibadah menjadi bagian dari aktivitas harian anak-anak. Setiap hari, anak-anak mengikuti kegiatan mengaji, hafalan surat pendek, doa harian serta pembiasaan zikir. Praktik sholat berjamaah juga diperkenalkan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kedisiplinan. Program Full Day School menjadi salah satu layanan unggulan yang memberikan kemudahan bagi orang tua. Dalam sistem pembelajaran yang terstruktur dan lingkungan yang mendukung, KBTK Full Day School Didaktika Uswatun Hasanah Purwokerto berupaya menjadi mitra orang tua dalam membangun fondasi pendidikan dan karakter anak sejak usia dini. Kembali lagi dengan saya Norika Rahayu di program Ngaji Bareng Satelit TV. Dan kita masih di KBTK Didaktika Uswatun Hasanah. Kita sekarang bersama dengan salah satu guru yang mengajar di sekolah ini. Halo, selamat pagi, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik kabarnya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih tentang pengalaman Ibu menjadi pengajar di sini, mungkin kita kenalan dulu dengan pemirsa-pemirsa di rumah. Halo permisa, nama saya Putri, biasanya dipanggil Us Putri kalau di TK. Saya berasal dari Kedung Banteng, Desa Baseh atas sana. Saya berumur 23 tahun. Oke, masih sangat muda ya. Oke, Ustazah Putri. Nah, awal mula Ustazah Putri menjadi pengajar di KBTK Didaktika Uswatun Hasanah itu seperti apa sih? Awal mulanya saya itu sedang menulis skripsi. Itu kan biasanya kalau skripsi nggak masuk kuliah. Mencari sampingannya saya coba cari-cari lowongan pekerjaan. Ternyata ada nih di Instagram. Saya coba-coba daftar dan alhamdulillah diterima sama Ustazah Ii di sini. Alhamdulillah. Awalnya saya menjadi pendamping dulu. Baru 1 tahun kemudian saya menjadi wali kelas sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, berarti sudah berapa tahun mengajar di sini? 3 tahun berarti. Sudah 3 tahun mengajar. Nah, dalam 3 tahun mengajar, apa pengalaman yang paling berkesan menurut Ustazah Putri? Pengalaman yang paling berkesan anak-anak sih. Anak-anak itu unik, semuanya itu berbeda. Ada yang suka nangis, ada yang hatinya sangat lembut sekali, ada yang aktif sekali juga. Alhamdulillah, insya Allah semoga saya bisa
menangani semuanya dengan baik. Alhamdulillah. Oke, selain pengalaman dengan peserta didik seperti itu. Selain pengalaman unik tadi ya, karena usia Ustazah Putri juga tergolong masih muda. Nah, kenapa sih Ustazah Putri ini memilih untuk jadi guru, apalagi ini guru PAUD ya di usia muda Ustazah Putri ini? Kebetulan karena jadi guru itu kan cita-cita saya dari kecil, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan sama Ustazah Ii untuk mencapai cita-cita itu. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan anak-anak, saya bisa membagikan ilmu saya. Yang penting ilmu saya itu bermanfaat dulu lah, meskipun sedikit tapi ya semoga bisa bermanfaat untuk mereka ke depannya. Amin, amin, amin. Sangat mulia ya, ternyata memang cita-citanya berarti tercapai gitu ya Ustazah Putri, alhamdulillah. Nah, pemirsa Satelit TV, seru banget kan ya ngobrol langsung dengan guru pengajar KBTK Didaktika Uswatun Hasanah. Ceria banget vibes-nya mereka itu. Nah, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan saksikan bersama ngaji bareng bersama peserta didik KBTK Didaktika Uswatun Hasanah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV. Hadis salangan malah latah dobawalakal jannah. Jangan kamu malah makan bagimu surga. Hadis adab minum la yashrabanna ahadukum qaimah. Janganlah salah satu dari kalian minum sambil berdiri. Hadis menuntut ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis larangan mencela, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu tidak menghina, mengumpat, berkata dan berbuat keji. Itu tadi penampilan dari peserta didik KBTK Didaktika Uswatun Hasanah Full Day School. Nah, saksikan penampilan-penampilan yang lainnya di episode selanjutnya dan saksikan terus hanya di Satelit TV.